Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang dua kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quranul Karim, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Kenapa saya angkat pembahasan ini? Karena mengenal dua kitab hadis ini artinya kita lebih mengenal agama yang selama ini kita yakini. Namun sebelum saya menjelaskan tentang kedua kitab tersahih setelah Al-Quran ini, saya ingin memberikan muqaddimah terlebih dahulu bahawa tidak ada satupun umat dari umat para nabi dan rasul sejak zaman Nuh sampai yang terakhir Isa bin Maryam sebelum rasul, ada umat yang menghafal kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul serta ucapan-ucapan para nabi dan rasul melebihi umat Islam. Tidak ada Bani Israel menghafal Taurat dan menghafal ucapannya Nabi Musa ataupun perbuatannya. Begitu juga umatnya Nabi Isa. Tidak banyak orang-orang Nasrani yang menghafal Injil ataupun menukilkan perkataan Isa sebagaimana sabda Nabi SAW yang dihafal para sahabatnya. Dan ini menunjukkan keistimewaan umat Islam dibandingkan umat sebelum Islam. Baik hafalan mereka terhadap Al-Quran, sampai anak kecil saja ada yang hafal Quran. Tapi agama Yahudi ataupun Nasrani jarang di antara mereka yang hafal Taurat ataupun Injil. Ini menunjukkan bahawa agama Nabi SAW akan senantiasa lebih terjaga dibandingkan agama selain daripada Islam. Dan itu berdasarkan isyarat firman Allah Azza wa Jal, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan zikra, Al-Quran dan yang semisalnya sunnah, dan kami pula yang akan menjaganya. Di zaman para sahabat Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW apabila turun wahyu maka mereka akan segera menghafalnya. Makanya di zaman itu Al-Quran itu melekat di dada-dada para sahabat. Walaupun kalau bicara tentang hadis Nabi SAW, maka sedikit sekali sahabat yang mencatat. Tetapi kalau wahyu Al-Quran banyak, bahkan Nabi SAW itu memiliki 45 sekretaris yang mencatat wahyu apabila turun. Di sana ada Mu'adz ibn Jabal, ada Anas ibn Malik, Zaid ibn Thabit, belum lagi Khulafaur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid ibn Thabit, dan banyak para sahabat yang dijadikan para pencatat Quran. Tetapi hadis Nabi SAW tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Seperti Abdullah ibn Amr bin As, itu tukang mencatat hadis. Jadi setiap Nabi SAW bicara atau melakukan sesuatu dicatat sama Abdullah ibn Amr bin As itu. Sampai suatu ketika ada orang-orang jahiliyah mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ini, wahai Abdullah, kenapa kau catat segala sesuatu yang datang dari Muhammad? Bukankah dia manusia? Terkadang dia bicara dalam kondisi marah ataupun ridha. Maka dia pun menyampaikan perkataan orang ini kepada Nabi SAW. Tapi Rasul mengatakan, uktub wa ma kharajtu min lisani ilal haq. Tulis saja, karena apapun yang keluar dari lisanku adalah sebuah kebenaran. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada
sahabat yang banyak hafalan melebihi diriku kecuali Abdullah ibn Amr bin As karena dia mencatat. Jadi ada orang yang mencatat hadis tapi tidak banyak di zaman Nabi SAW. Dan di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika wafatnya Rasul, kemudian Abu Bakar Siddiq, kemudian Khalifah jatuh ke tangan Umar bin Khattab, Umar itu sudah hendak membuat catatan-catatan hadis karena dikhawatirkan kemudian hadis ini akan hilang. Akan tapi Umar mengurungkan niatnya karena dikhawatirkan manusia meninggalkan Quran dan beralih kepada hadis Rasul. Tidak jadi di zaman Umar itu. Baru kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz, barulah di zaman ini beliau mengutus Abu Bakar ibn Hazm, pembantunya, untuk berangkat menemui Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Karena ketika itu memang tidak ada ulama yang pakar melebihi Imam Zuhri. Jadi Abu Bakar bin Hazm ini menyampaikan kepada Zuhri ini perintah Umar bin Abdul Aziz agar Imam Zuhri mengumpulkan seluruh apa yang didengar oleh dia dari sahabat Rasul, dari Nabi SAW. Sejak itulah hadis dikumpulkan. Siapa yang pertama mengumpulkannya? Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Abu Bakar ibn Hazm, kepada ulama besar namanya Zuhri, untuk mencatat segala hadis Nabi. Di sini permulaan pencatatan hadis Rasul. Baru kemudian, setelah kemudian, tetapi ketika itu masih ngacak ya, tartibnya itu belum tersusun rapi. Yang penting hadis-hadis Nabi dikumpulkan gitu saja, kemudian dibukukan. Baru kemudian setelah datang orang-orang setelah Zuhri seperti Imam Malik, Abdullah ibn Mubarak, Ma'mar, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Al-Laits, dan banyak para ulama setelah Zuhri ini, barulah mereka mulai mengumpulkan dan mencatat hadis Nabi SAW dan membukukannya. Dan itu pada abad kedua. Baru pada abad ketiga, inilah abad keemasan, di mana kemudian muncul orang yang kita bahas malam ini. Lahirlah Imam Bukhari, lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan seluruh para ulama mukharrij, pengeluar hadis. Mulailah mereka mengkhususkan kitab hadis yang tidak acak, yang acak-acak sebelumnya dikumpulkan dan dijadikan satu dengan sangat tertib. Bahkan Imam Bukhari dan Muslim sampai membuat kitab khusus namanya Sahih Bukhari dan Muslim, yang isinya hanya hadis-hadis sahih saja. Tetapi sebelumnya seperti Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan yang lainnya masih tercampur itu. Ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang diterima, ada yang ditolak. Tetapi ulama yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih dan tidak memasukkan hadis dhaif hanyalah Imam Bukhari. Kemudian disusul oleh muridnya Imam Muslim, sehingga dua imam ini berkarya dengan karya yang luar biasa, dikenang oleh barat dan timur, sehingga kitabnya talaqathul ummatu bil qabul. Semua umat menerima dua kitab ini dan dijadikan sandaran hujjah dalam beragama, dan dua kitab ini adalah dua kitab tersahih setelah Al-Quran. Luar biasa. Itu baru setelah itu tidak ada lagi ulama kecuali hanya meringkas, memberikan catatan kaki, dan begitu seterusnya sampai hari ini. Taib, kita masuk pada pembahasan itu, sejarah kenapa kitab hadis dibukukan. Kita masuk pada pembahasan inti. Yang pertama kita akan bahas dulu, mengenal lebih dekat tentang kitab Sahih Bukhari. Tentu sebelum saya menjelaskan tentang isi daripada Sahih Bukhari, saya ingin menjelaskan tentang siapa Imam Bukhari dulu.
Imam Bukhari ini ikhwan, beliau lahir pada tahun 194 Hijriah, pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah lahirlah Imam Bukhari, dan wafat Imam Bukhari pada 1 Syawal tahun 256 Hijriah. Catat wafatnya saja. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Lah Imam Bukhari ini termasuk ulama besar. Sejak kecil Imam Bukhari itu ditakdirkan buta matanya. Imam Bukhari itu waktu kecil bayi buta matanya, tidak bisa melihat, memang buta bawaan. Sehingga ibunya itu banyak berdoa, banyak sekali berdoa untuk kesembuhan putranya ini, agar ada keajaiban Imam Bukhari ini bisa melihat. Jadi suatu ketika ibunya ini bermimpi berjumpa dengan Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim dalam mimpinya berjumpa dengan ibunya Imam Bukhari. Kemudian datang kepada ibunda Imam Bukhari dalam mimpinya, kemudian mengucapkan salam. Kata ibunya Imam Bukhari, "Man anta, siapa kamu?" Maka dia menjawab, "Saya Ibrahim Khalilur Rahman. Saya Ibrahim kekasih Allah. Wa innama ji'tuki ubashiruki bi anna Allah aradda ila waladaki basarahu." Saya hanya ingin datang kepadamu wahai ibu, memberikan kabar gembira bahwa putramu sudah dikembalikan penglihatannya. Kaget ibunya Imam Bukhari ini, langsung bangkit, langsung dia melihat Imam Bukhari anaknya itu yang tertidur, langsung dibangunkan. Kagetnya luar biasa, rupanya Imam Bukhari bisa melihat. Itulah karamah namanya, karamah luar biasa. Kenapa demikian? Karena orang tuanya Imam Bukhari itu menjaga betul, terutama ayahnya Imam Bukhari itu. Dia tidak pernah memasukkan harta haram ataupun syubhat untuk dimakan keluarganya. Sampai-sampai dia mengatakan, "La a'lamu anni adkhaltu fi mali dirhaman min haramin aw syubhatin." Aku tidak pernah memasukkan pada hartaku yang dimakan oleh anak istriku harta haram sedikit pun, bahkan harta syubhat pun sedikit pun. Artinya betul-betul menjaga yang halal yang masuk ke perut Imam Bukhari. Makanya wajar berkah kehidupannya. Setelah kemudian meninggal bapaknya Bukhari, Bukhari masih kecil, anak yatim. Yang sibuk mengurus Imam Bukhari itu ibundanya. Dan begitulah ulama dunia rata-rata diurus oleh ibunya. Imam Ahmad diurus oleh ibunya sehingga menjadi imam dunia. Abu Hanifah yang ngurus ibundanya sehingga menjadi imam dunia. Imam Syafi'i diurus oleh ibundanya sehingga menjadi imam dunia. Imam Syu'bah. Jadi rata-rata imam dunia itu terlahir yatim, dan ibundanya yang mengurus sehingga menjadi ulama besar. Makanya wajar kalau seorang ibu itu ummul madrasah, dialah guru yang terbaik yang ada di rumah. Adapun Imam Bukhari itu memang sudah dicintakan ilmu sejak kecil. Jadi Imam Bukhari itu dari kecil suka ilmu, suka hadis, penghafal hadis. Lah Imam Bukhari sendiri ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan hafalan itu luar biasa. Di zaman itu dia punya guru namanya Muhammad Yahya Az-Zuhli. Muhammad Yahya Az-Zuhli itu gurunya dan merupakan qadhi hakim di Bukhara kala itu. Terus satu gurunya Imam Bukhari itu masih kecil, masih 11 tahun ketika itu, hadir di majlis gurunya. Jadi gurunya Muhammad Yahya Az-Zuhli ini membacakan sebuah hadis dengan sanadnya. Kemudian gurunya mengatakan dari Sufyan, dari Abi Zur'ah, Abi Zubair, dari Ibrahim An-Nakhai, kemudian menyebutkan sanadnya. Imam Bukhari bangkit dan mengatakan, "Akhta'ta ya Imam, kau salah. Tidak pernah Ibrahim An-Nakhai itu mendengar dari Abi Zubair.
Kaget gurunya, bagaimana kau tahu bahwa Ibrahim An-Nakha'i tidak mendengar hadis daripada Abi Zubair? Kata Imam Bukhari, cek saja kitab aslinya. Maka tiba-tiba dia mengambil buku, kemudian mengecek kitab aslinya. Rupanya betul perkataan Bukhari. Yang benar bukan Abi Zubair, tapi Zubair ibn Adi. Ibrahim An-Nakha'i mendengar dari Zubair bin Adi, bukan Abi Zubair. Kata gurunya ini, dia mengatakan kepada murid-muridnya yang lain, catatlah ucapan anak kecil ini, maka dia benar. Jadi dari situ banyak para talabatul ilmi akhirnya mereka segan dengan Imam Bukhari. 11 tahun bisa menegur guru ulama dunia Muhammad Yahya Az-Zuhli ketika itu. Merupakan apa? Kecerdasan ilmu dan kekuatan hafalan. Makanya ketika Imam Bukhari besar, ketika usia 16 tahun, mulai dari rihlah itu berjalan ke negeri-negeri untuk mencari ulama. Dia berangkat ke Mesir, berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, berangkat ke Irak, berangkat ke Baghdad, berangkat ke Syam, berangkat ke Kufah, ke Rai, Samarkand, Naisabur, Jazirah, dan banyak negeri-negeri dikelilingi Imam Bukhari. Padahal di zaman itu nggak ada pesawat, di zaman itu nggak ada kereta, nggak ada bus, paling tinggi naik unta atau jalan kaki. Tapi tidak pernah lelahnya Imam Bukhari mencari ilmu, sampai-sampai dia mengatakan, aku belajar kepada 1080 syaikhan, 1080 lebih syekh. Itu gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu berguru kepada 1080 ulama. Luar biasa. Antum baru belajar sama Abu Humairah saja, sama Ustaz Soleh, berapa orang lah di sini gurunya? 10 atau 20 guru saja. Ini belajar ke 1080 syekh, dan semuanya kibar ulama, semua ulama-ulama besar, bukan ulama kaleng-kaleng, ya, ulama besar. Itulah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Bukhari ini dikenal ibadahnya, qiyamul lailnya luar biasa. Apabila datang bulan Ramadan, maka dalam satu hari dia mengkhatamkan 2 kali. Pagi hari dia baca Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas, selesai. Nanti di malam hari dia khatamkan lagi Al-Quran. Berarti selama Ramadan kalau setiap hari menghatamkan 2 kali, berarti kalau 30 hari berarti 60 kali dihatamkan Quran. Kuatnya beliau dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun di antara waraknya Imam Bukhari itu ikhwan, dia kalau mencantumkan hadis dalam sahihnya, dia langsung bukan dicatat di buku begitu, tetapi dia sebelum mencantumkan satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu, dia mandi dulu. Setelah mandi, dia solat 2 rakaat. Setelah itu kemudian dia tafakur dengan Allah. Kemudian dia berpikir, layak nggak hadis ini saya masukkan di kitab saya ini. Bayangkan, Imam Bukhari itu ikhwan, dicatat oleh para ulama kitab sahihnya itu, dan ini menurut pendapat yang paling kuat saja Imam Ibn Hajar, karena Imam Ibn Hajar itu yang paling baik ketika mensyarah kitab Sahih Bukhari, dan itu diakui para ulama. Dia mengatakan bahwa jumlah hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari itu jumlahnya 2602 hadis. Catat itu. Hadis yang dicantumkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya berapa? 2602 hadis. Itu dicantumkan. Bayangkan, kalau setiap satu hadis ketika hendak diletakkan Imam Bukhari dicatat dalam bukunya, dia mandi, kemudian solat 2 rakaat, kemudian berfikir kepada Allah, baru dicatat. Berarti 2602 kali mandi dan 2602 kali solat. Karena setiap satu hadis mandi, solat, baru dicatat satu hadis dia. Dia istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum ini jarang mandi, jangan letakkan hadis pula, mandi pun tidak.
ya. Nggak ada air Ustaz, mana ada air banyak ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat tawadhunya Imam Bukhari itu, meletakkan satu hadis saja, mandi dulu, sholat dulu, istikharah baru diletakkan. Ini hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari 2602, tetapi yang terulang-ulang, kan kitab Sahih Bukhari kan tebal tuh, hadisnya ada yang diulang-ulang oleh Imam Bukhari dengan sanad yang lain, atau karena sebuah bab. Itu hadis yang diulang-ulang dalam kitab Sahih Bukhari itu ada yang mengatakan jumlahnya 7.397 hadis yang diulang-ulang. Ada yang mengatakan 7.275 hadis. Jadi hadis yang diulang-ulang dalam Sahih Bukhari itu ada yang mengatakan 7.397, ada yang mengatakan 7.275 hadis. Tapi yang tidak ada pengulangan, maksudnya yang dicatat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu ada yang mengatakan 4.000, tetapi menurut pendapat Ibnu Hajar 2.602 hadis. Itu Sahih Bukharinya saja itu. Dan setiap pemasukan satu hadis, dia mandi, dia sholat, dia catat. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Bukhari ini memiliki guru-guru yang luar biasa. Di antara guru-gurunya yang sangat kondang adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pencetus mazhab Hambali. Kemudian Ishaq ibn Rahaweh, seorang mazhab Syafi'i. Kemudian Yahya bin Ma'in, kemudian Fadl ibn Dakin, dan banyak lagi guru-guru Imam Bukhari. Kalau murid-muridnya jangan tanya. Imam Muslim muridnya, Imam At-Tirmidzi muridnya, Imam Abi Hatim muridnya, Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Bakar ibn Asim, Ibrahim ibn Ishaq. Itu ulama-ulama hadis tuh. Nanti kalau antum belajar mustalah hadis, kenal ulama-ulama ini. Ulama-ulama besar, pencatat hadis semuanya itu. Kalau muridnya saja sekelas Imam Muslim, Tirmidzi, Abi Dawud gitu ya, dan yang lainnya, berarti Imam Bukhari ini memang luar biasa. Jabalul Hifdi namanya, gunung hafalan tuh Imam Bukhari itu. Ma'asyiral muslimin, para santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Imam Bukhari juga dijelaskan, kalau dia memberikan kajian seperti saya seperti ini nih, yang datang itu bukan 100, 200, 1000, 2000, tidak. Sekali kajian itu asyratu alaf, 10.000 orang yang hadir di majelis dia. Itu kajian rutin itu. Kalau mungkin di pesantren banyak lah yang hadir karena banyak santri. Kalau saya ngisi kajian di masjid-masjid ya kadang 10 orang. Itu pun yang ngantuk separuh gitu. Kadang ya agak banyak lah, kalau ke Jabal Arafah, di Al-Khair, di Muhajirin lumayan gitu. Tapi ini yang hadir 10.000 orang setiap kajian coba. Dan dari mana-mana negara datang. Dari mana-mana negara datang hanya untuk hadir di majelis Imam Bukhari, mencatat hadisnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun sebab kematiannya, Imam Bukhari ini kan bermasalah dengan gurunya, namanya Yahya Az-Zuhli tadi yang disebutkan. Bermasalah tentang masalah lafaz Al-Quran. Imam Bukhari menganggap lafaz Quran itu makhluk, sementara Yahya Az-Zuhli mengatakan lafaz Quran itu kalamullah. Padahal Imam Bukhari itu memerinci dengan mengatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Adapun suara yang keluar ketika membaca Quran itu suara makhluk, suara kita. Adapun kalam yang keluar itulah kalamullah Al-Quran. Tapi Imam Bukhari diserang akhirnya, banyak murid-muridnya yang kemudian menjauh dari Imam Bukhari karena ditahdir oleh gurunya. Kemudian dia diusir dari negaranya. Bayangkan, diusir dari negaranya Imam Bukhari itu, ujian Imam Bukhari itu. Akhirnya dia keluar dari Bukhara, kemudian berjalan ke Samarkand,
sambil mengarang satu kitab bantahan gurunya, Khalqu Af'alil Ibad. Dari situlah Imam Bukhari banyak pikiran, sakit hati juga, ya manusiawi gitu ya. Akhirnya kemudian sakit dan dia mengatakan, Allahumma innahu dhaqat lid dunya, Allahumma faqbidni ilaik. Ya Allah, dunia ini terasa sempit bagiku. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak cabutlah nyawaku. Maka Imam Bukhari pun kemudian meninggal di akhir malam. Di akhir malam, hampir mendekati Idul Fitri, di akhir Ramadan. Kemudian ketika Idul Fitri, barulah dia dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Imam Bukhari dikuburkan ketika Idul Fitri, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu sekilas biografinya. Kita masuk kepada kitab inti yang kita bahas, mengenal kitabnya Imam Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Namanya itu bukan Sahih Bukhari sebenarnya, itu kan kalimat singkat saja, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi Imam Bukhari tidak memberi nama Sahih Bukhari, namanya panjang. Imam Bukhari memberikan nama kepada kitabnya itu Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kitabnya panjang namanya itu. Ya, saya ulangi, Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, itu judul kitabnya. Tapi yang kita kenal singkat saja Sahih Bukhari. Saya ingin tanya satu orang, coba ulangi, antum coba ulangi nama kitabnya. Antum jangan nengok ke belakang. Yang antum tulis gimana? Antum nulis apa? Nunduk ke buku tapi nggak ditulis. Al-Jami', As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Antum talabatul ilmi harus tak hafal gini namanya. Nanti ditanya nama kitab Sahih Bukhari apa, enggak tahu. Al-Jami'us Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, atau dengan singkat Sahih Bukhari gitu saja. Itulah namanya. Kenapa disebut Al-Jami' As-Sahih? Karena kitab Sahih Bukhari itu berbeda dengan kitab Sunan. Kan ada Sunan Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Daruqutni, kan sunan-sunan tuh. Kalau sunan-sunan itu, kitab-kitab sunan itu hanya lebih banyak kepada masalah hukum-hukum saja. Bahas salat, toharoh, zakat, puasa, haji gitu ya, tolak, nikah, buyu dan begitu seterusnya. Hanya berkisah tentang hukum-hukum. Jadi kitab-kitab sunan itu isinya hanya berkisah tentang masalah hukum-hukum saja. Tapi Sahih Bukhari namanya Jami'. Jami' itu sesuatu yang mencakup segalanya. Jadi dalam Sahih Bukhari itu juga dijelaskan tentang tauhid, kitabul iman, kitabul ilmi, ta'bir ru'ya, kitabul riqaq, kitab al-fadail, tafsir, hukum. Jadi lengkap. Makanya disebut Al-Jami'. Adapun disebut sahih karena Imam Bukhari tidak pernah memasukkan dalam kitabnya kecuali yang sahih-sahih saja. Jadi Imam Bukhari tidak pernah memasukkan dalam kitabnya kecuali hadis-hadis sahih saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, pertanyaannya, kenapa Imam Bukhari sampai mengumpulkan kitab Sahih Bukhari sehingga kitabnya menjadi kitab kondang di kalangan ahli sunnah wal jamaah? Imam Bukhari itu suatu ketika duduk bersama gurunya. Siapa guru Imam Bukhari? Ishaq ibn Rahaweh, seorang yang bermadzhab Syafi'i, itu gurunya Imam Bukhari. Lah Ishaq ibn Rahaweh pun punya karya sebenarnya,
Tapi Ishaq ibn Rahawai ini melihat kecerdasan muridnya Imam Bukhari ini, dia mengatakan kepada Imam Bukhari, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Bukhari, seandainya engkau mau mengumpulkan satu buku yang isinya hanya hadis-hadis yang sahih secara ringkas, tentu ini lebih baik. Ketika ucapan Ishaq ibn Rahawai inilah akhirnya menghujam dalam hati Imam Bukhari. Terpikir terus kata-kata Ishaq ibn Rahawai ini, seandainya engkau kumpulkan satu kitab yang isinya kumpulan-kumpulan hadis Rasul yang sahih secara ringkas saja, wahai Bukhari, lakukan. Jadi kepikiran terus ucapan Ishaq ibn Rahawai, sampai akhirnya Allah buka hatinya dan dia pun mulai menulis kitab Sahih Bukhari selama 16 tahun. Bukan setahun, 2 tahun, 16 tahun ia mengarang kitab Sahih Bukhari itu. Ada juga yang mengatakan, dan itu Imam Bukhari sendiri yang mengatakan, bahwa sebab dia mengarang kitab itu karena beliau mimpi. Beliau mimpinya mengatakan demikian, kata Imam Bukhari, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka'anni waqifun baina yadayhi wa biyadi mirwahatun adubbu anhu." Kata Imam Bukhari, suatu ketika aku bermimpi. Dalam mimpiku aku berhadap-hadapan dengan Rasul, dan ketika itu aku membawa kipas, mengkipas-kipas seperti ini, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun terbangun, kemudian dia bertanya kepada pakar ahli mimpi, orang yang suka mentakbirkan mimpi, mentakwilkan mimpi. Dia datang, "Ini saya mimpi seperti ini, apa ya takwilnya, apa maksudnya ya?" Maka ahli-ahli mimpi itu akhirnya mengatakan kepada Imam Bukhari, "Innaka tadubbu anhul kadhib fahuwa alladhi hamalani ala ikhrajis sahih." Bahwa engkau, wahai Bukhari, engkau akan membela Rasul dari para pendusta. Sebab itulah, kata Imam Bukhari, yang menjadikan aku mengeluarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari inilah sebabnya Imam Bukhari mengarang kitab Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan karena nasihat gurunya Ishaq ibn Rahawai, ada yang mengatakan karena mimpinya beliau. Maka dengan mimpi itu dia mentakwilkan kepada pakarnya, kemudian dari sebab itulah dia mengarang kitab Sahih Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, la Sahih Bukhari ini, atau tadi disebut Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah SAW wa sunanihi wa ayyamihi, ini karya beliau. Ini Imam Bukhari luar biasa, ikhwan. Jadi beliau ketika mengarang kitab ini betul-betul dia menseriusi, enggak asal-asalan. Imam Bukhari ini sebenarnya beliau hafal kitab itu, hafal hadis-hadis yang sahih itu banyak. Bukan 2602 hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari-nya saja, tidak. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa saya menghafal hadis yang sahih, saya menghafal hadis yang sahih itu lebih daripada 100.000 hadis. Bayangkan, hafal hadis mi'atu alfi hadis. Itu yang ada di kepala Imam Bukhari itu. Hafidtu min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ata alfi hadisan. Bayangkan, aku hafal dari hadis Nabi itu sampai 100.000. Bukan 100 hadis, antum arba'in saja balik loh. Enggak hafal-hafal gini. Ini 100.000 hadis dia hafal. Di kepalanya, bukan di luar kepala kayak antum di luar kepala hadisnya. Ini dalam kepala. Ya. Jadi, tetapi anehnya yang dicantumkan dalam kitab As-Sahih Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi, ini hanya 2602 saja kan. Kenapa tidak dicantumkan semua di situ? Ada yang mengatakan boleh jadi hafalan sebanyak itu karena tidak semua hadis. Boleh jadi mungkin perkataan para sahabat Rasul
Abu Bakar berkata, Umar, Uthman, Ali, atau mungkin perkataan tabi'in. Kalau perkataan sahabat disebut mauquf, kalau perkataan tabi'in disebut maqtu gitu ya. Atau mungkin hadis itu banyak jalurnya, sehingga Imam Bukhari menghafal bersama jalur-jalurnya sehingga sampai 100.000 hadis beliau hafal. Walaupun yang dicantumkan hanya 2.602 hadis dalam sahihnya. Dan yang terulang-ulang yang sekitar 7.000 lebih tadi. 7.375 hadis yang terulang-ulang gitu ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa cerdasnya hafalan Imam Bukhari. Dan dialah pertama yang mengarang kitab sahih, maksudnya kumpulan hadis sahih, yang sebelumnya belum pernah ada ulama yang mengumpulkan hadis yang khusus yang sahih saja dalam satu buku. Berarti dia mencetak sejarah, karena dia awal yang mencetak kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, di antara pujian para ulama atau perhatian para ulama kepada kitab Sahih Bukhari luar biasa. Karena kalau kita melihat tidak ada satupun kitab yang disyarah seperti sarahnya dalam kitab Sahih Bukhari ini. Kan kitab itu banyak dikarya para ulama tuh. Tetapi tidak ada satupun kitab yang disyarah oleh para ulama sebanyak sarah Sahih Bukhari. Banyak sekali. Sampai-sampai para ulama mengatakan ratusan para ulama mensyarah kitab Sahih Bukhari itu. Walaupun demikian yang paling masyhur dari sarah Bukhari apa? Fathul Bari namanya. Lah Fathul Bari ini sebenarnya yang pertama mengarang siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu yang mengarang pertama kali kitab Fathul Bari itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi sayang keburu meninggal. Dan syarahnya baru sampai kepada Kitabul Janaiz saja, kitab masalah jenazah saja. Kemudian diteruskan oleh muridnya namanya Abdurrahim Al-Iraqi, atau dikenal dengan Imam Iraqi. Kemudian muridnya mengarang kitab namanya Fathul Bari juga, sarah Sahih Bukhari. Tetapi Imam Iraqi pun keburu meninggal dan syarah Sahih Bukhari yang dikarya beliau tidak tahu ada di mana, hilang, tidak sempat dicetak. Kemudian datang muridnya Imam Iraqi namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani akhirnya mengarang kitab juga namanya Fathul Bari. Dan Allah karuniakan kepada beliau usia yang panjang sehingga bisa merampungkan sarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Dan Imam Syaukani mengatakan ketika memuji kitabnya Imam Ibnu Hajar Fathul Bari, la hijrata ba'dal fathi katanya. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Artinya tidak perlu melihat kitab lain ketika mensyarah Sahih Bukhari. Jadi Fathul Bari itu ada 3 marhalah. Pertama dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali sampai Kitabul Janaiz. Setelah itu meninggal, diteruskan muridnya oleh Abdurrahim Al-Iraqi, tapi kitabnya enggak ada. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya lagi Ibnu Hajar, sama juga kitabnya namanya Fathul Bari, dan diselesaikan dari awal sampai akhir, dan itu kitab terbaik dalam sarah Sahih Bukhari, sampai para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu. Bukan Fathu Mekah maksudnya, Fathul Bari ya. Lihat bagaimana para ulama memberikan perhatian kepada Sahih Bukhari ini, luar biasa. Ya kalau karya-karya yang lain sih banyak. Saya akan sebutkan seperti A'lamus Sunan yang dikarang oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi, meninggal 388 Hijriah, itu juga syarah Sahih Bukhari. Kemudian syarah Sahih Bukhari yang dikarang Ibnul Battal Al-Qurtubi Al-Maliki yang meninggal pada tahun 449 Hijriah. Kemudian ada syarah Mushkilatul Bukhari dikarang oleh Muhammad ibn Said ibn Yahya yang meninggal pada tahun 637. Di sana ada syarah Bukhari yang dikarang oleh Yahya ibn Syaraf An-Nawawi yang meninggal pada tahun
676 Hijriah. Di sana ada Al-Badrul Munir As-Sari fi Kalami ala Sahihil Bukhari yang dikarang oleh Abdul Karim Ibn Abdin Nur yang meninggal pada tahun 735 Hijriah, dan banyak lagi At-Tanqih fi Syarhil Jami' Sahih, kemudian juga At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Sahih, kemudian Al-Ifham Syarhu Sahihil Bukhari, dan banyak sekali karyanya. Memang tidak ada satu kitab yang banyak disyarah kecuali kitab Bukhari, dan syarahnya luar biasa, berjilid-jilid ya. Dan ini menunjukkan keberkahan siapa? Pengarangnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara tazkiyah para ulama, rekomendasi para ulama tentang kitab Sahih Bukhari, berkata Imam As-Sakhawi, Sahihul Bukhari wa Sahihu Muslimin as-sahhul kutub ba'da kitabillah, bahwa kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab tersahih setelah Al-Quran. Dulu sebelum Bukhari dan Muslim lahir, kitab tersahih setelah Al-Quran itu kitabnya Imam Malik, namanya Al-Muwatta li Imam Malik. Muwatta pun banyak yang ngarang, salah satunya Imam Malik ngarang kitab Muwatta. Sepakat para ulama sampai di zaman itu khalifah meminta Muwatta itu untuk dijadikan undang-undang negara, tapi Imam Malik menolaknya. Tetapi setelah Bukhari lahir, Muslim lahir, kemudian mengumpulkan hadis sahih Bukhari dan Muslim dalam kitab keduanya, akhirnya para ulama setelahnya memandang bahwa dalam kitab Muwatta itu tidak semua hadis sahih dicantumkan Imam Malik di situ. Ada yang sahih, ada yang lemah, bahkan ada yang sampai maudhu. Akhirnya ulama menurunkan derajatnya Muwatta Imam Malik, dan Imam Bukhari dinaikkan derajatnya, kemudian Imam Muslim, dan akhirnya kedua kitab ini mengungguli kitabnya Muwatta, sehingga talaqathul ummatu bil qabul. Semua ulama sepakat bahwa tidak ada kitab tersahih setelah Al-Quran dalam pencatatan hadis Rasul kecuali Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Begitu juga kitabnya Imam Muslim yang kita kenal dengan Al-Imam Sahih Muslim, atau disebut Al-Jami' As-Sahih li Imami Muslim. Maka dua kitab ini disepakati para ulama. Kemudian juga Imam Ibnu Salah mengatakan, kitabahuma asahul kutub ba'dal Quran. Dua kitab Bukhari Muslim adalah yang tersahih setelah Al-Quran. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam perkataan beliau, fa innal ladzi ittafaqa alaihi ahlul ilmi, bahwa sesuatu yang sudah disepakati para ulama, annahu laisa ba'dal Qur'ani ashah min kitabil Bukhari wa Muslim, bahwa tidak ada setelah Al-Quran itu kitab yang lebih sahih melebihi kitabnya Imam Bukhari dan kitabnya Imam Muslim. Dan banyak seperti pujian Ibnu Hajar, pujian Siddiq Hasan Khan yang mengatakan inna salafa wal khalaf jami'an qad atbaqu ala asahil kutubi ba'da kitabillahi ta'ala al-Bukhari thumma Muslim, bahwa para ulama salaf atau khalaf sepakat bahwa tidak ada kitab tersahih setelah Al-Quran melebihi Bukhari Muslim, dan begitu seterusnya. Termasuk juga Al-Imam Abi Al-Marwazi, Al-Imam Ibnul Marwazi, dia mengatakan, aku tertidur suatu ketika. Al-Marwazi mengatakan, kuntu naiman, aku tertidur, baina rukni wal maqam, di antara rukun dan maqam. Faru'aitun Nabiya SAW fil manam, dan aku pun melihat Nabi dalam tidurku. Faqala, dan dia mengatakan, ya Aba Zaid, ila mata tadrusu kitab Syafi'i wala tadrusu kitabi. Wahai Aba Zaid, sampai kapan kau belajar kitab Syafi'i dan meninggalkan kitabku, kata Rasul. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasul, wa ma kitabuk, apa kitabmu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, Jami'us Sahih li Muhammad ibn Ismail, kitabku adalah Jami' As-Sahih yang dikarang oleh Muhammad ibn Ismail ataupun Imam Bukhari. Bayangkan, sampai Imam Marwazi bermimpi seperti itu, didatangi Rasulullah. Imam Marwazi kan dia mendalami fikih Syafi'i. Kata Nabi, kau disibukkan dengan fikih Syafi'i, sekali-kali kau sibukkan dengan kitab hadis, maksudnya gitu. Ini yang ngomong Rasulullah nih dalam mimpinya Al-Marwazi ini.
Kata Marwazi, aku enggak paham kitab yang kau maksud wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Kitabnya Jami As-Sahih yang mengarang Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Sampai ulama dimimpikan tentang Sahih Bukhari, lo bayangkan. Jadi penting seseorang itu belajar hadis. Ya mungkin antum, kelas antum enggak apa-apa lah, masih Arba'in Nawawi. Itu kan banyak. Hampir secara global diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Arba'in Nawawi dulu antum hafal, baru nanti naik ke yang lebih tinggi daripada Arba'in Nawawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara sedikit dari biografi dari Sahih Bukhari. Karena waktu juga singkat, kita masuk pada Sahih Muslim. Sahih Muslim. Bicara tentang Sahih Muslim, tentu kita akan bicara sedikit tentang siapa Imam Muslim. Imam Muslim itu termasuk a'immatul Islam, ulama-ulama Islam. Dan kitabnya tersahih setelah Al-Quran, setelah Sahih Bukhari tentunya ya. Lah, nama beliau Imam Muslim itu Muslim ibn Hajjaj Ibn Muslim Ibn Warad Al-Qushari An-Naisaburi. Beliau dilahirkan sekitar tahun 206 Hijriah, dan dia adalah salah satu murid terbaiknya Imam Bukhari. Walaupun dalam sahihnya Imam Bukhari itu kan gurunya, tapi tidak dicantumkan satupun riwayat dari Bukhari. Aneh kan gitu. Imam Muslim itu kan berguru kepada Imam Bukhari, tapi dalam kitab Sahih Muslim tidak ada riwayat Bukhari, padahal gurunya tuh. Ada yang mengatakan, kenapa Imam Muslim tidak mencantumkan riwayat Bukhari dalam Sahih Muslim? Bahwa Imam Muslim itu mendahului sanad ulu, sanad yang lebih tinggi, karena guru-gurunya Imam Bukhari, guru-gurunya Imam Muslim juga. Kalau ada guru Imam Bukhari, ngapain kepada Imam Bukharinya? Langsung saja ke gurunya. Ada yang mengatakan karena ketika itu terjadi fitnah. Jadi ketika Imam Bukhari difitnah oleh Muhammad Yahya Az-Zuhli, sementara Imam Muslim juga salah satu muridnya Muhammad Yahya Az-Zuhli, ketika itu yang banyak membela Imam Bukhari adalah Imam Muslim. Sampai ketika dia mendengar bahwa Imam Zuhli mencela Imam Bukhari, mentahdir Imam Bukhari, dia pulang, dia ambil catatan hadisnya Muhammad Yahya Az-Zuhli, dia lempar, ambil kembali. Aku tidak akan meriwayatkan hadis dari kamu. Sejak itu dia tidak meriwayatkan hadis dari Muhammad Yahya Az-Zuhli ataupun dari Bukhari sendiri. Makanya Imam Muslim itu dia tidak meriwayatkan, mengakui Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari beda. Imam Bukhari itu diberikan kelembutan, walaupun dia difitnah oleh gurunya Yahya Az-Zuhli, tetap saja dalam sahihnya dicantumkan pula Yahya Az-Zuhli riwayatnya, tapi dengan nama samarkan, disamarkan namanya, menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak melihat orangnya, tapi melihat hadis itu sahih dari Nabi SAW. Lah, Imam Muslim, kembali kepada Imam Muslim, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Muslim ini memiliki keutamaan besar di hadapan para ulama. Ketika dia berjumpa dengan Imam Bukhari sebagai gurunya, maka dia bermulazamah terus sampai-sampai kalau tidak ada Bukhari, tidak ada Muslim. Jadi yang mencetak Imam Muslim justru Imam Bukhari, padahal itu termasuk akron sekaligus gurunya, teman sekaligus gurunya gitu ya. Tapi banyak mempengaruhi terhadap Imam Muslim. Lah, kalau bicara tentang biografi Imam Muslim panjang karena waktu juga, kita langsung kepada Sahih Muslim saja. Jadi Imam Muslim itu ketika mengarang kitab Muslim, dihabiskan waktunya 15 tahun. Kalau Imam Bukhari berapa? 16 tahun, beda setahun. Kalau Imam Bukhari mengumpulkan hadis sehingga menjadi Al-Jami'us Sahih itu 16 tahun. Kalau Imam Muslim 15 tahun. Dia rangkai kitabnya sampai akhirnya menjadi sebuah kitab namanya Sahih Muslim. Lah, sebagaimana Imam Bukhari itu kan tidak sembarang juga ketika mencatat hadis. Imam Muslim juga sama. Karena Imam Bukhari itu ketika dia mencatat hadis Nabi SAW, dia mendatangi 3 ulama.
Pertama Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad ma'ruf. Kemudian Ali ibn Madini, ma'ruf, seorang ulama jarh wa ta'dil, itu ulama semasa Imam Ahmad hidup. Kemudian Yahya ibn Ma'in, ini ulama dunia semua nih. Imam Ahmad, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, ini ulama dunia. Imam Bukhari diambil bukunya, setelah dikarang dia berikan kepada Imam Ahmad. Bagaimana menurut kamu di sini kitab saya ini? Kemudian setelah Imam Ahmad berikan rekomendasi dia datang kepada Ali bin Madini. Setelah Ali bin Madini dia datang kepada siapa tadi? Ali Yahya ibn Ma'in. 3 ulama ini sepakat dan takjub dengan karya Imam Bukhari kecuali mengkritik 4 hadis. Mengkritik 4 hadis dan mengatakan sebaiknya yang 4 hadis ini dikeluarkan saja katanya. Tetapi Imam Bukhari berbeda pandangan. Walaupun 3 imam ini menganggap lemah, tapi Imam Bukhari menganggap sahih, sehingga Imam Bukhari tetap mencantumkannya. Sampai-sampai dijelaskan oleh Al-Imam Al-Uqaili, al-qawlu qawlul Bukhari, yang benar ucapan Bukhari. Jadi tetap dicantumkan. Lah Imam Muslim juga sama. Jadi ketika dia mengarang kitab Sahih Muslim itu, dia datang kepada beberapa ulama. Salah satunya adalah Abi Zur'ah Ar-Razi. Abi Zur'ah Ar-Razi itu seorang ulama hadis kondang. Dia datang kepada Abi Zur'ah Ar-Razi, bagaimana karya saya? Coba catat, lihat ada yang salah enggak? Setelah kemudian datang kepada Abi Zur'ah Ar-Razi, dia datang kepada Abi Hatim. Abu Hatim ini gimana? Kemudian setelah itu dia datang kepada Muhammad ibn Muslim dan banyak beberapa para ulama. Dan Imam Muslim ini mengikuti saran ulama. Jadi kalau kata Abi Zur'ah Ar-Razi, kayaknya hadis ini bermasalah, keluarkan saja, dia keluarkan. Kalau suruh masuk, masukkan ya. Jadi memang sudah dapat rekomendasi. Makanya antum kalau nanti suatu ketika Allah takdirkan menjadi penulis gitu kan, kemudian ngarang buku, nggak bisa langsung dicetak, tapi antum harus cari mungkin ustadz yang senior, tolong ini baca karya saya ini, ada yang salah enggak? Nanti kalau bisa dikasihlah muqaddimah di depan gitu. Seperti itulah kebudayaan ulama ketika mengarang buku, itu maksudnya. Lah Imam Bukhari ini berbeda dengan Sahih Bukhari. Jadi Sahih Muslim ini berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu tertata dengan bab. Jadi Sahih Bukhari itu kan ada babnya itu. Nanti kitab solat itu babnya macam-macam. Bab mengangkat tangan, bab menurunkan tangan, bab dzikir dalam ruku, semua dibuat bab sama Imam Bukhari itu. Dan itu menunjukkan kecerdasan dan fikihnya Imam Bukhari. Langsung beristimbat di situ. Tapi Muslim tidak, dia tidak membuat bab. Dia langsung kitabus shalah, kemudian disebutkan hadisnya tentang masalah salat dari takbir sampai salam. Tidak, dia tertatib dengan bab gitu ya. Lah yang membuat bab itu justru Imam Nawawi yang mensyarahnya. Dan syarah Imam Nawawi syarah terbaik dalam Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi itu. Barulah dikasih bab. Ada yang mengatakan qadiyah, ada yang mengatakan Imam Nawawi yang membuat bab sehingga menjadi tertata. Tapi kalau kitab aslinya nggak ada babnya. Langsung kitab shalah, kemudian hadis dicantumkan banyak-banyak di situ. Kalau Imam Bukhari tidak rapi, dia ada bab ini, bab ini, bab ini, sehingga ketika orang membacanya langsung paham bagaimana istimbat Imam Bukhari dalam hadis itu. Terkadang satu hadis dipotong-potong jadi banyak, dibuat per bab gitu ya. Kemudian juga yang membedakan Sahih Muslim dan Bukhari, kalau di dalam kitab Bukhari tidak ada mukadimahnya. Coba antum beli kitab Sahih Bukhari, matannya itu langsung buku saja, buka di awal langsung bismillah. Kemudian hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratu ila Allah war rasul fa hijratu ila Allah war rasul, wa man kanat hijratu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kemudian baru dibuat bab. Enggak ada mukadimah sama sekali. Tapi kalau antum beli kitab Sahih Muslim, banyak mukadimahnya itu. Maksud mukadimah ini, apa sih tujuan Imam Muslim mengarang kitab, dijelaskan dalam mukadimah itu. Walaupun kebanyakan para ulama jarang memberikan mukadimah, tapi ini salah satu keistimewaan Imam Muslim memberikan mukadimah dalam kitabnya sebelum masuk kepada bab, sebelum masuk kepada hukum-hukum yang akan ditulis dalam kitab Sahih Muslim itu. Dan jumlah hadis yang diletakkan dalam Sahih Muslim itu 4,000. Berapa? 4.000 hadis.
Kalau tadi Bukhari berapa yang tidak terulang? Siapa yang hafal? 2602. Yang terulang-ulang 7375 hadis. Ada yang mengatakan? Ahsan. Ya. Jadi kalau Imam Muslim yang dicantumkan dalam sahihnya hanya 4000 hadis. Ada yang mengatakan 3300 hadis, ada yang mengatakan 3300 hadis, ada yang mengatakan 4000 hadis. Tapi kalau yang terulang-ulang banyak. Berapa? Isnai asyara alfan. 12.000 hadis yang terulang-ulang. Tetapi yang tidak terulang-ulang 4.000, ada yang mengatakan 3.030 hadis. Itulah kitab Sahih Muslim. Lah di antara ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Muslim ini punya gaya dalam mencatat hadis. Dalam mengarang kitab itu Imam Muslim punya gaya, punya metode gitu kan. Jadi Imam Muslim ini membagi orang-orang yang diambil riwayat itu kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang disebut dengan martabatul ula. Memang ini martabat tertinggi. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Imam A'mash, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Mubarak, Muhammad Al-Mahdi. Itu rutbatul ula namanya, kelompok yang paling tinggi. Ini kalau ada hadis datang dari orang-orang ini, maka Imam Muslim sudah tidak komentar, langsung ambil, dicantumkan dalam sahihnya. Ini kelompok yang pertama nih, yang Imam Muslim tidak pernah komentar. Kalau datang hadis dari 2 Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibn Uyainah, kalau datang dari hadis dari A'mash, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Mubarak, Muhammad Al-Mahdi dan ulama sezaman mereka, Imam Muslim tidak tanya-tanya. Kalau hadis datang dari mereka, langsung dicantumkan dalam sahihnya. Karena mereka adalah kelompok yang luar biasa. Kemudian kelompok yang kedua, Imam Muslim itu mengambil hadis dari orang-orang yang secara agama itu bagus, disaksikan syahidalahu ahlul khair wad din. Jadi ulama menyaksikan dia memang orang baik, ahli agama, ahli ibadah. Tetapi dalam hafalan hadis bermasalah. Dibicarakan para ulama. Seperti umpamanya Yazid ibn Abi Ziyad, Lais ibn Abi Sulaim dan yang lainnya, itu dibicarakan tentang hafalannya. Tetapi ketakwaannya luar biasa. Lah Imam Muslim tetap mengambil. Tetapi bukan dijadikan hadis inti, tapi dijadikan mutabi namanya. Hanya penguat saja. Tapi Imam Bukhari tidak mau. Imam Bukhari kalau sudah dibicarakan hafalannya, anti meletakkan hadisnya di sahihnya. Enggak mau Imam Bukhari. Itulah kelebihannya Imam Bukhari di sini. Syaratnya juga beda. Kalau Imam Muslim itu syaratnya harus sezaman dan memungkinkan ketemu walaupun tidak ketemu. Tapi Imam Bukhari tidak bisa. Bukan sezaman saja, harus ketemu, baru dicantumkan riwayatnya. Makanya Imam Bukhari itu walaupun punya guru 1080 orang, tapi dia mengatakan, saya bisa menyebutkan hadis yang kuriwayatkan, siapa namanya, di mana tempatnya, bagaimana dia meriwayatkan kepada saya. Karena syarat Imam Bukhari harus berjumpa dengan orangnya, baru dicatat hadisnya. Kalau Imam Muslim tidak perlu berjumpa, yang penting sezaman dan memungkinkan ketemu. Itulah bedanya Bukhari dengan Muslim, syaratnya tidak beda kan. Makanya Bukhari lebih tinggi dibandingkan Muslim dari sini. Tetapi kalau kelompok yang ketiga, para pendusta, muttaham bil kadzib, Imam Muslim la karamah, tidak ada kemuliaan, tidak akan diambil riwayatnya. Dari sini ikhwatu fiddin bahwa inilah perbedaan Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Intinya bahwa Imam Muslim betul-betul meletakkan hadis, kehati-hatiannya luar biasa. Tetapi kalau kita melihat rijalnya hadis Bukhari dan Muslim itu, maksudnya guru-gurunya atau jalan-jalannya, jalur-jalurnya hadis itu, ada yang rijalnya Bukhari juga rijalnya Muslim, dan itu banyak, ribuan. Tapi ada juga Imam Bukhari ini meriwayatkan rijalnya tidak ada dalam Sahih Muslim, begitu juga rijalnya dalam Sahih Muslim tidak ada dalam Sahih Bukhari. Tum paham nih rijal-rijal gini. Nanti akan sampailah pelajarannya ke mustalah hadis. Saya akan menerangkan saja, nanti akan paham. Ada yang mengatakan bahwa 435 rijal beriwayat hadis yang dicantumkan dalam Sahih Bukhari,
tidak ada pada Sahih Muslim. Dan 620 rijal Sahih Muslim tidak ada pada Bukhari. Walaupun kebanyakan rijalnya bersepakat, makanya ada istilah muttafaq alaih, disepakati keduanya, Bukhari Muslim gitu ya. Ada rawahul Muslim saja, ada rawahul Bukhari saja gitu. Ya karena berawal dari sini. Ya. Maka ada perbedaan antara Sahih Bukhari dan Muslim dari berbagai macam sisi, tetapi banyak juga kesamaannya. Tapi yang jelas bahwa dua kitab ini adalah dua kitab tersahih setelah Al-Quran. Dan saya sarankan, nasihatkan kepada antum, kalau antum punya rezeki, belilah dua kitab ini plus dengan syarah-syarahnya. Kalau sudah bisa baca, kita baca, atau cari guru belajar tentang dua kitab ini supaya antum lebih mampu lagi untuk mendalami Islam. Karena orang-orang Syiah, mereka mencela dua kitab ini dan mengatakan ini dua kitab mimpinya ahli sunnah. Ketika ada orang mencela Imam Bukhari dan Muslim, berarti sama juga mencela Islam dan mencela para ulama ahli sunnah yang sudah mensepakati bahwa tidak ada kitab yang sahih setelah Al-Quran melebihi Bukhari, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini diantara penjelasan, karena juga waktu saya ambil yang singkat-singkat saja, mudah-mudahan ada manfaatnya.